Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 3 pekan setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor, penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan. Tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan juga rekonstruksi untuk memulihkan 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi. Meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bencana di Sumatera merupakan prioritas nasional yang mendapatkan jaminan dana logistik nasional secara penuh dan total. Pemerintah juga menyatakan bahwasanya masih mampu menangani bencana di Sumatera dan belum membutuhkan bantuan asing. Tapi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara gotong royong dan bahu-membahu. Sejumlah elemen masyarakat tentunya tergerak untuk berkontribusi dalam proses tanggap darurat dan juga pemulihan pasca bencana, mulai dari aksi solidaritas anak bangsa dalam menghimpun donasi hingga para relawan yang terjun secara langsung di lokasi terdampak. Lalu seperti apakah kondisi real di lapangan atau lokasi terdampak bencana saat ini dan bagaimana pula para relawan ini berjibaku di lapangan membantu para penyintas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Pulau Sumatera ini, tepatnya di 3 provinsi. Kita akan bahas dalam arah angin TVRI di malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya, tentunya mengambil judul Kemanusiaan di Tengah Bencana. Sudah hadir sejumlah narasumber untuk kita ajak sharing di kesempatan malam hari ini. Yang pertama sudah hadir di studio Mbak Sherly Anavita, konten kreator yang juga putri asli langsung dari Aceh Utara yang saat ini juga tengah membantu atau menjadi relawan, sempat menjadi relawan di Gayo Luwus dan juga akan berangkat kembali ke beberapa wilayah Aceh. Kita akan sapa. Assalamualaikum Mbak Sherly. Waalaikumsalam Mas Jaya. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Baik, kita nanti akan berbincang juga karena Mbak Sherly juga keluarga menjadi korban kemarin banjir bandang juga terdampak juga ya terkait dengan bencana banjir dan juga longsor di Aceh. Yang sudah tergabung bersama kami secara daring baik itu secara Zoom maupun via telepon. Kita akan sapa satu persatu Mbak Eva Hasmaini, Ketua Yayasan Aceh Bergerak. Mbak Eva tersambung via telepon. Assalamualaikum Mbak Eva. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini via telepon Mbak Eva berada di PD. Terima kasih sudah bergabung Mbak Eva. Nanti kita akan ajak diskusi Anda dan juga bagaimana melihat kondisi real di lapangan. Lalu juga ada Mas Ahmad Mujahid, Direktur Salam Sejahtera atau kita bisa Mas Aid. Selamat malam Mas Aid. Selamat malam Mas. Baik. Selamat malam juga narasumber yang lain. Salam sehat. Baik, Mas Aid juga sempat berkunjung ke Aceh dan juga Sumatera Utara. Nanti kita akan melihat kondisi di sana seperti apa. Dan juga ada Mbak Dian Ekasari, Koordinator JSR Aceh yang sudah tersambung juga. Mbak Dian, Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Baik, kita mencoba untuk menghubungi. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini langsung dari Banda Aceh Mbak Dian tersambung via Zoom. Kita akan mengumpulkan sejumlah relawan. Ini kemudian tidak hanya berbicara terkait dengan bahu-membahu gotong royong bantu warga saling bantu tentunya, tapi ini juga berbicara terkait dengan aksi kemanusiaan, aksi secara bersama-sama. Pemerintah, negara sudah hadir, tapi artinya butuh bantuan semua pihak untuk sama-sama bergotong royong. Mbak Sherly, bagaimana kemudian Anda melihat kondisi di lapangan? Minggu kedua Anda terjun secara langsung di kawasan Gayo Luwus pada saat itu. Betul. Kondisi saat itu seperti apa? Betul, saya hadir di sana itu hari ke-10 Mas, jadi minggu kedua dan saat itu memang Gayo Luwus masih terisolir. Artinya belum ada BBM khususnya gas yang masuk dari kabupaten lain. Mengingat secara posisi atau geografis Gayo Luwus dan Aceh Tengah, Takengon, ini adalah wilayah yang memang posisinya itu ya satu-satunya pintu masuk adalah udara dan yang saat itu memang bisa mengakses adalah BNPB. Akses terputus semua? Akses 4 akses utama di Gayo Luwus hari ke-10 dan hari ke-11 itu masih terputus total. Sehingga masyarakat terutama yang di pusat di posko utama itu hanya bisa atau hanya menghabiskan apa yang ada saja. Dan di hari ke-10 ke-11 itu masyarakat khususnya mereka yang di pengungsian itu sudah memasak menggunakan kayu bakar. Karena memang gas sudah tidak ada, BBM juga tinggal menipis.
terinfo 88 jembatan di malam itu terputus. Jadi sekalipun misalnya BNPB menaruh bantuannya di posko utama, maka proses distribusi ke desa-desa lain itu sangat sulit dilakukan. Oke. Dan selain itu posisinya adalah sebutlah PLN. PLN sendiri mengaku bahwa kalau dalam 3 hari ke depan ini tidak ada BBM yang masuk dari luar, maka mereka juga angkat tangan. Dan terakhir, kalau memang kondisinya seperti ini dan tidak ada 4 jalur utama ini tidak ada yang diperbaiki secara cepat dan dalam waktu singkat, maka kondisinya bisa lumpuh. Lumpuh karena tidak ada pasokan BBM, gas yang masuk dari luar. Dan kalaupun masuk di posko utama, proses distribusi ke desanya ini yang sulit. Makanya dari relawan sampai hari ke-12, ke-13 kita sama-sama melihat di media sosial bahwa untuk mencapai titik-titik tertentu mereka harus memberikan langsung titik koordinatnya ke TNI AU dan TNI AU harus menggunakan helikopter untuk via udara memberikan bantuan. Tapi bantuan itu kan untuk survival, Mas. Ya. Untuk bertahan hidup. Bertahan mungkin 2-3 hari. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan korban ini harus seperti ini, kan begitu. Artinya kita butuh bantuan yang tepat, cepat dan masif. Mengingat ini bukan hanya tentang dalam tanda kutip bencana dengan jumlah korban yang sampai per tadi pagi kita sama-sama melihat laporan sudah di atas 1.000. Ya. Tapi dampak yang muncul dari bencana ini bisa dibilang masif. Infrastruktur bisa dibilang untuk menghubungkan satu kabupaten ke kabupaten lain, belum lagi antara satu desa ke desa lain di dalam kabupaten itu, ini bisa dibilang masif. Kalau memang ini adalah minggu ketiga dan proses perbaikan beberapa infrastruktur vital juga masih, kita sama-sama bisa lihat nanti dari relawan melaporkan di lapangan, ini juga masih sangat minim dirasakan oleh masyarakat di tempat-tempat terpencil yang masih terisolir, maka boleh jadi masyarakat meninggal bukan karena bencananya, Mas, tapi karena mati kelaparan. Yang kalau back dan misalnya kalau di Aceh, itu di tahun 2004. Pada saat tsunami Aceh. Pada saat tsunami Aceh, maka satu hal yang pasti bahwa masyarakat terdampak itu tidak kelaparan. Oke. Karena cepat, tepat, masif bantuan itu datang. Maka dalam hal ini, di akhir saya pikir ini masih menjadi harapan sebagai masyarakat, sebagai dalam hal ini juga putri daerah yang lahir dan besar di sana. Saya pikir sudah cukup alasan ini sebetulnya untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan harapan kedua adalah semoga apa yang terjadi di lapangan demikian adanya yang dilaporkan ke pusat. Karena jangan sampai budaya siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak. Ini membuat nyawa rakyat atau nyawa mereka yang terdampak ini menjadi taruhannya. Karena kita hari ini dihadapkan pada setiap harinya jumlah korban itu terus bertambah. Mungkin itu dulu dari saya, Mas. Baik, nanti kita konfirmasi dulu Mbak Sherly, bagaimana kondisi di lapangan. Kita akan melihat situasi di lapangan seperti apa. Saya akan ke Mbak Eva, tepatnya di PD Jaya sampai dengan saat ini Mbak Eva. Bagaimana kemudian, tadi dikatakan Mbak Sherly, beberapa daerah masih terisolir atau terisolasi begitu, terkait dengan bantuan-bantuan yang kemudian harus diterjunkan via jalur udara, karena memang akses terputus begitu. Bagaimana dengan PD Jaya sampai dengan saat ini Mbak Eva, apa yang kemudian harus dibutuhkan hingga saat ini, bantuan-bantuan apa, sehingga pada akhirnya kita berharap begitu dari siaran ini tentunya bantuan akan mengalir dari berbagai penjuru begitu. Mbak Eva, bisa digambarkan kondisi kepada kami? Jadi kemarin di 19 hari pasca lockdown banjir itu sudah dievakuasi untuk para relawan yang akan mudik hari ini. Kebetulan hari ini kita lagi para relawan sebanyak 70 orang ke Dayak itu tempatnya di Pertuki Jaya. Jadi lokasi Dayak ini aktif sekitar 15 hari pasca lockdown dan banjir bisa diakses. Jadi masyarakat di sana itu sebelumnya harus keluar dari kampung itu untuk mengambil logistik dan kembali lagi. Karena kalau kita melihat kondisi di sana, jalan yang sudah dibuka dengan kiri dan kanannya itu masih dipenuhi sama lumpur dan kayu-kayu. Jadi kita sudah di berbuat lewati dua untuk pergi ke kampung musuh. Ketika kita tanya ke karena masyarakat punya apa, mereka butuh eskavator kecil
membersihkan rumah dan juga sekitar. Gitu. Kalau untuk dari sisi logistik, dari sisi fasilitas dan sebagainya di sana akan bisa dipakai lagi, atau kalaupun memang dibantu bersihkan rumah, fasilitas umum dan sebagainya, itu bukan waktu yang sangat lama apabila hanya kita para relawan yang membantu mereka membersihkan. Tapi kalau seandainya dari pemerintah itu berikan fasilitas seperti eskavator dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Karena masyarakat di sana juga takut kalau ada hujan deras, itu akan mengakibatkan kembali banjir. Karena kota yang kemarinnya itu sudah dipenuhi dengan kayu-kayu, dan bisa lagi menampung arus air. Oke, ini yang kemudian juga harus dipikirkan begitu ketika memang curah hujan yang masih cukup tinggi. Tapi saya akan melihat bagaimana kemudian Mbak Dian juga yang berada di Banda Aceh juga mungkin menyalurkan beberapa bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di beberapa wilayah di Aceh begitu. Mbak Dian, bagaimana kondisi terkini di sana? Karena tadi Mbak Eva mengatakan sebetulnya banyak hal yang kemudian juga masih diperlukan begitu, banyak beberapa hal yang kemudian masih diperlukan oleh para pengungsi di kawasan PD Jaya. Mbak Dian, dari rekan-rekan JSR sendiri, apa yang kemudian paling dihimpun begitu atau paling dibutuhkan untuk dihimpun oleh rekan-rekan JSR untuk kemudian nanti akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak ini, Mbak Dian? Ya, JRS sendiri melalui program Protecting Refugees in Asia sudah masuk ke wilayah Biren pada tanggal 2 Desember 2025, Mas. Jadi memang betul di situ seperti yang dikatakan Mbak Eva tadi, akses menuju ke daerah-daerah das Sungai Pesangan itu rusak total. Saya sendiri juga sempat melihat ada 4 jembatan yang terputus. Terus kemudian yang paling dibutuhkan masyarakat di sana itu sebetulnya adalah makanan yang siap saji dan obat-obatan, Mas. Karena mengapa makanan siap saji? Karena dapur-dapur umum yang didirikan itu tidak disertai dengan relawan untuk memasak makanan tersebut. Jadi para pengungsi sendiri itu sebetulnya sudah kelelahan membersihkan rumah, kelelahan membersihkan barang-barangnya, mencuci dan sebagainya, sehingga ketika kami menyalurkan bahan makanan pokok untuk dapur umum, ya mereka sepertinya sudah sangat kelelahan seperti itu. Terus kemudian juga sudah banyak anak-anak kecil yang sudah mulai batuk-batuk dan gatal-gatal. Tetapi pada waktu itu di 2 Desember sampai dengan 8 Desember kami berada di Biren, tepatnya di Desa Pesangan sebelah Prung. Itu memang belum ada aktivitas kesehatan sama sekali. Di situ kami hanya melihat satu tenda dapur umum dari TNI itu di Desa Kubu. Sedangkan masyarakat yang sangat jauh lokasinya dari desa tersebut terpaksa harus berjalan kaki ya untuk mengambil makanan siap saji di situ. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Oke, itu yang kemudian menjadi kondisi terkini yang ada di beberapa daerah yang tadi Mbak Dian gambarkan. Sebelum nanti saya akan minta tanggapan dari Mbak Sherly sendiri. Kita ke Mas Aid. Mas Aid, tentunya kita juga apresiasi selain juga para relawan yang secara langsung terjun, tapi ini kemudian aksi dari solidaritas anak bangsa yang kemudian menghimpun dari donasi. Ini yang kemudian juga harus kita patut apresiasi bersama-sama hingga sampai dengan saat ini. Bagaimana kemudian platform Kita Bisa ini mengumpulkan donasi ini? Berapa dana yang berhasil dikumpulkan hingga saat ini, Mas, untuk membantu rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi ini? Mas Aid mungkin bisa menginformasikan kepada kami. Iya, terima kasih banyak, Mas. Jadi sejak hari pertama, tanggal berapa tuh ya, hari Kamis malam gitu ya, mulai muncul informasi tentang bencana di Sumatera gitu ya. Platform kami mulai kemasukan permintaan untuk kemudian menggalang dana terkait respon bencana gitu ya. Sampai dengan hari ini ada terkumpul sekitar 84 miliar rupiah gitu ya dari hampir 1 juta transaksi dan donor gitu ya, yang orang baik yang berderma berdonasi melalui platform Kita Bisa
itu dari hampir 1.000-an Mas penggalang dana, baik itu influencer, komunitas gitu ya, lembaga sosial, lembaga zakat gitu ya, dan juga NGO gitu ya. Dan dari sana juga kita bertahap menyalurkan gitu ya, mendistribusikan, bahkan di hari Minggunya gitu ya, hari ketiga atau hari keempat gitu ya, sejak pertama kejadian gitu ya, tim kami juga sudah turun bersama dengan beberapa mitra jejaring relawan yang ada di lapangan gitu ya, termasuk beberapa public figure ya, seperti Pras Teguh gitu ya, Ferry Irwandi gitu ya, Omes gitu ya, Andin, dan banyak lagi yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu gitu. Dan kami tersebar di Sumatera Barat, di Aceh gitu ya, dan juga di Sumatera Utara gitu. Dan tadi benar apa yang disampaikan kawan-kawan gitu ya, Mbak Sherly tadi, Mbak Dian, Mbak Eva gitu ya, bahwa sebenarnya tantangan kita mungkin ya, ketika dalam proses menyalurkan bantuan itu sebenarnya ya tantangan yang paling besar itu adalah infrastruktur, akses gitu ya. Jadi, sebanyak apapun barang yang bisa kita siapkan, bantuan yang kita bisa siapkan gitu ya, kalau kita tidak bisa menyentuh titik-titik, yang terisolir tadi, itu jadi tidak apa ya, tidak sampai gitu ya. Makanya kolaborasi ataupun kerjasama dengan berbagai pihak itu perlu didorong lagi gitu ya. Hari ini katakanlah untuk mengakses daerah-daerah Aceh Tengah gitu ya, yang sampai dengan hari ini hanya bisa diakses melalui jalur udara gitu ya. Ya. Itu yang memiliki armada-armada udara kan TNI Polri gitu ya, dan beberapa mungkin swasta gitu ya, dengan berbagai macam dinamikanya gitu ya. Apalagi pasti permintaan tinggi sehingga cost untuk mendistribusikannya juga jadi lumayan gitu ya Mas. Maka dari itu gimana caranya sebenarnya kami juga sebenarnya mendorong gitu ya. Relawan sudah banyak yang turun, orang-orang baik sudah banyak yang ikutan patungan gitu ya, berdonasi gitu ya. Nah, tinggal gimana nih dari stakeholder yang mungkin punya resource lebih besar gitu ya, untuk bisa membuka akses-akses tadi agar bantuan bisa segera tersalurkan ke titik-titik yang terisolir. Mungkin gitu, Mas. Oke, mendorong untuk kemudian tadi beberapa kekuatan untuk bisa dikerahkan secara optimal. Mbak Sherly, bagaimana kemudian Anda melihat ketika tadi terkendala secara infrastruktur, akses, dan lain-lain. Apa yang kemudian harus didorong secara cepat? Anda tadi katakan mendorong secara cepat untuk menyalurkan beberapa bantuan ini tadi. Kita semua tentu berpositif thinking, Mas Jaya, bahwa pemerintah juga punya visi yang sama agar proses ini bisa cepat, tepat, masif, sebagaimana yang sudah disampaikan bahkan tadi malam. Meskipun pada akhirnya Presiden meminta maaf, belum optimal dalam penanganan bencana ini, begitu? Iya, artinya kita tetap menangkap bahwa ada upaya baik yang dilakukan. Mengenai di lapangannya ternyata tidak begitu sama seperti laporan statistik di pusat. Nah, ini kan hal lain lagi. Tapi kita tetap berpositif thinking dan dalam hal ini tidak mengurangi support dari relawan yang juga tadi 3 orang kawan kita juga menyampaikan demikian. Nah, artinya yang ingin saya highlight adalah atas dasar kemanusiaan, maka tidak ada salahnya untuk dipertimbangkan ulang ini menjadi bencana nasional. Masih belum terlambat menurut Anda? Masih belum terlambat. Kenapa? Karena kalau sampai 3 minggu saja masih ada titik-titik baik itu di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat yang per 14 Desember kemarin bendungan airnya kembali jebol. Itu artinya kondisi seperti ini boleh jadi masih akan terulang ketika curah hujan diprediksi sampai bulan Februari nanti masih tinggi. Artinya belum terlambat untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional, dan kalau memang pemerintah mampu, poin kedua Sherly, sebagaimana yang diucapkan oleh pemerintah dalam hal ini juga oleh Pak Prabowo, maka tentu ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Benarkah masyarakat mendapatkan mampu yang disebutkan oleh pemerintah? Saya sebut satu, Mas, misalnya listrik yang disebut 93% sudah aman dan terkendali. Maka kita sama-sama bisa cek di titik, silakan nanti ditentukan titiknya, apakah benar listrik di sana sudah aman terkendali. Ketika itu memang belum, maka boleh jadi cepat, tepat, dan masif ini belum dirasakan oleh masyarakat. Dan gaduhnya itu bisa terlihat hari ini, mungkin kondisi update-nya, Anda mungkin mengetahui, karena keluarga Anda di Aceh Utara juga, Pak Sher. Artinya sampai kemarin ketika Sherly menghubungi keluarga, Sherly ngirim pesannya pagi, itu baru diterimanya sore.
centang satu dan baru diterima sore. Artinya untuk Artinya- infrastruktur telekomunikasi itu Artinya juga masih- telekomunikasi, Ya. sinyal internet itu di wilayah yang saya harus bilang bahwa tidak terdampak secara langsung. Bayangkan ketika kita bicara tentang Gayo atau sebutlah misalnya Aceh Tamiang Ya. atau di Pidijaya, kemarin saya juga sampai ke Pidijaya, ada satu desa yang di hari ke-14 masih meminta tolong ya Kak, 1 genset aja di desa kami. Itu artinya listrik maupun internet sangat sulit. Kalau kita mau perpanjang lagi, kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi keluar bahwa seperti ini kondisi kami juga sangat terbatas. Harapan kita adalah agar kondisi seperti ini yang bisa dilihat langsung oleh tim, dalam hal ini tim Pak Prabowo, sehingga kita jelas punya visi dan proses menuju ke sananya bareng-bareng. Tim relawan saya pikir dalam hal ini juga kalau kita mau menyebutkan TNI, Polri juga sudah berjibaku di sana sampai kelelahan. Saya 2 hari bersama BNPB kita sama-sama melihat. Nah kalau memang butuh satu komando yang sama, nggak ada salahnya menetapkan ini sebagai bencana nasional. Toh itu Baik. bukan sesuatu yang memalukan kita atas dasar kemanusiaan. Sebelum kondisinya akan semakin parah karena sudah diprediksi sampai bulan Februari curah hujan akan semakin parah. untuk memaksimalkan sumber daya itu tadi, ya tentunya Ya. untuk mengerahkan sumber daya untuk memaksimalkan penanganan dari bencana Sumatera ini. Ya. Usai jeda kita masih akan berbincang, berdiskusi di malam hari ini masih bersama dengan sejumlah relawan, termasuk juga Mbak Serdi yang hadir di studio. Kami akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.